biar nanti tidak ada salah paham antara umat Islam dengan DPR dan pemerintah. Nanti diisukan bahwa DPR dan pemerintah sudah nggak pro umat Islam karena membatalkan haji. Kalau batal haji bukan dari DPR dan pemerintah, pasti dari Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yadhkuru man zakara wa yashkuru man syakara. Qala fil ula fadhkuruni adhkurkum wa qala fil thaniyati washkuru li wa la takfurun.
Tapi sesungguhnya saya berdebar-debar. Tidak sopan saya itu matur di hadapan Bapak Kiai. Tapi karena diperintah Pak Ketua, apa boleh buat. Jadi saya harus sendiko dahulu, harus melaksanakan perintah itu. Pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 8, telah mengambil sebuah kesepakatan bahwa jika tahun 2021 ini masih ada pandemi, maka ada skema-skema yang harus kita ambil. Dan itu kemudian disepakati ada 3 skema. Pertama, jika haji normal, mereka mengatakan ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, jika virus ini sudah tidak ada lagi di muka bumi. Ini standar, berarti kembali seperti sebelum adanya COVID. Nah, syarat yang kedua bisa haji normal bila sudah ada vaksin. Nah, vaksin ini masih ada 4 anak syaratnya, minimal ada 4. Apa itu? Yang pertama, vaksin itu tersedia dalam jumlah yang cukup untuk seluruh manusia di muka bumi. Kenapa di muka bumi, semua manusia di muka bumi ini? Karena jika vaksin ini tidak cukup, maka hanya negara-negara kaya dan kuat saja yang akan memborong vaksin ini. Sehingga kira-kira ya kita dapatnya sisa-sisa saja. Sehingga masih menjadi tanda tanya kalau jumlahnya tidak cukup. Apa kita harus berebut dengan negara-negara kaya? Karena semua orang membutuhkan vaksin ini. Ini yang pertama. Makanya kita berdoa mudah-mudahan semua universitas Airlangga ya, kemudian universitas yang lain, para ahli di bidang pengobatan semua bergerak untuk menciptakan vaksin-vaksin ini. Kita berdoa mudah-mudahan mereka bisa menciptakan dan bisa menemukan vaksin ini dalam jumlah yang melimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar nanti. Yang saya hormati Direktur Urusan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia, yang sedianya Pak Dirjen dan Pak Sekjen akan hadir, tapi beliau berdua masih di Tanah Suci dalam rangka juga cek dan recheck persiapan haji dan umroh, dan baru pulang hari Selasa. Harusnya Selasa nanti saya dan Pak Menteri Agama rapat kerja di DPR diundur di hari Rabu, jadi Selasa nggak bisa, Rabu. Yang saya hormati Kepala Bidang Haji Kementerian Agama Banten, Kanwil Banten, Pak Mahdum, para alim ulama, para ustaz, para kiai hadir di sini, Pak Kiai Haji Mahmudi, Ketua MUI, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak, Pak Kiai Ariman Anwar, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Anwar, Pak Lukman, Kandepak Kota Serang, Pak Hilmi Iskandar, Pak Haji Hilmi Iskandar. Beliau ini yang punya Al-Azhar Kota Serang, Al-Azhar 10, ada SMP, ada SD, ada TK ya, dan saya dengar ada boardingnya sekarang ya Pak Haji Hilmi ya. Kemudian Pak Haji Budi Hartono, beliau ini Dewan Penasihat LDI Provinsi Banten. Kemudian Pak Kiai Haji Marsuta, Pak Kiai Haji Munawir, mantan pacar saya Haja Ratu Zakia, yang terus menerus mendampingi saya. Ya, intinya saya terima kasih yang luar biasa sudah hadir malam hari. Penting sekali Pak. Pertama kenapa kita hadir di sini? Kita hadir di sini karena corona. Kalau nggak ada corona, nggak ada kita hari ini. Benar. Jadi anggaran hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu, saya ketok palunya.
Saya yang usulkan ke Pak Sekjen, Pak Dirjen sama Pak Menteri. Pak Menteri, sebenarnya kalau hanya keputusan Pak Menteri membatalkan haji itu hanya melalui surat saja, tidak dikomunikasikan dengan masyarakat luas, kepada para alim ulama, pondok pesantren, KBIH, para kemenak, kabupaten kota, provinsi, khawatir ada miskomunikasi. Maka secara informal di zaman saya di Komisi 8 disepakatilah ada jagong jamarat, yaitu pertemuan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak jagong ini? Jagung rebus itu dulu. Jagung ini bahasa Jawa, pertemuan, diskusi, ngerumpi kira-kira gitu ya, Pak Manu ya. Nah, hari ini kita berkumpul di Hotel Horizon ini, saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat-hebat ini karena corona. Jadi banyak orang berterima kasih ke corona sekarang. Dapat bantuan banyak, ya kan? Bantuan sosial tunai, sembako dan sebagainya. Itu memang setiap kejadian ada hikmahnya. Maka boleh haji batal karena nggak bisa dilaksanakan, tapi silaturahmi dan giat agama di Republik ini tidak boleh berhenti. Apalagi kalau sampai terjadi miskomunikasi. Maka Ketua Komisi 8 bersama Menteri Agama sepakat anggaran yang digunakan dari APBN untuk penyelenggaraan ibadah haji itu dialihkan salah satunya kegiatan ini. Banyak kegiatan di seluruh Indonesia, bukan dari dana jamaah haji, bukan. Jadi haji ini ada dua. Biaya penyelenggaraan ibadah haji itu dari APBN. Biaya perjalanan haji dari jamaah. Jadi penyelenggaraan APBN hampir sekitar 800 miliar. Biaya perjalanan haji itulah ongkos haji yang dibayar lunas oleh para calon jamaah. Nah, uang itu sama sekali tidak diganggu, uang jamaah haji. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kenapa acara ini penting? Kenapa yang saya undang ini orang-orang hebat yang punya jamaah, yang omongannya didengar, dipercaya, dan bisa diteruskan kepada yang lebih luas lagi. Karena begini, batalnya umroh dan haji bukan maunya pemerintah Indonesia dan DPR, tapi itu kebijakan dari pemerintah Saudi. Termasuk hari ini dibuka umroh oleh pemerintah Saudi awal November, usianya pun bukan dari Kementerian Agama. 18-50 tahun itu adalah dari kerajaan Saudi. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lansia dari 50 tahun, jangan protes ke DPR dan Kementerian Agama. Itu adalah ketentuan dari Saudi. Jadi jangan nanti rakyat Kota Serang sepertinya DPR dan pemerintah melalui Kementerian Agama pilih kasih, enggak. 18-50 tahun itu keputusan dari Saudi Arabia. Termasuk Bapak Ibu, kalau selama ini yang ke Mekah Madinah itu boleh Garuda, bukan Mekah, Jeddah Madinah itu boleh Garuda, boleh Lion Air, boleh Emirates. Sekarang nggak boleh, cuma satu pesawat, Saudi Arabia. Tempat terbangnya pun ditentukan, cuma 4 di Indonesia: Jakarta, Kuala Namu Medan, Juanda Surabaya, dan Hasanuddin Makassar. Cuma 4 ini yang boleh menerbangkan, bandara yang boleh menerbangkan calon jamaah umroh. Kuotanya tadi kata Pak Subhan 800 sampai 1000, tapi nggak terpenuhi karena biayanya naik. Atau orang lebih khawatir sekarang mau perjalanan ragu sehingga kuota itu tidak terpenuhi. Sekarang orang kalau umroh Bapak Ibu sekarang ya biasanya per kamar bisa 8 orang, 6 orang, 4 orang. Sekarang nggak boleh. Kamar-kamar yang besar itu maksimal 2 orang. Nah, ini yang jadi masalah. Di pesawat juga diselang, satu diisi, tengah kosong, pinggir diisi. Bus juga begitu. Nah, akibatnya dana untuk umroh itu naik. Nah, saya sandingkan lagi dengan haji. Ini biar kita sosialisasi Pak Haji ini. Haji tahun 2021 belum tentu akan terlaksana. Karena vaksin belum jelas. Kalaupun ada vaksin, berapa banyak yang bisa divaksin, berapa harganya,
atau tingkat efektivitasnya bagaimana? Termasuk perjuangan saya, Pak Subhan dan Pak Madun, tolong dukungannya nanti. Saya selama jadi Ketua Komisi 8 berusaha sekuat tenaga supaya ada kebanggaan masyarakat Banten, ada asrama haji yang memadai. Saya sudah minta ya Profesor Wawan, Pak Kiai Mahmudi, Pak Kiai Ariman, Pak Marto, semuanya lah yang senior-senior bentuk tim supaya lebih gubernur atau wali kota Tangerang atau bupati Tangerang untuk menghibahkan tanah. Kalau ada 3 hektar 5 hektar, nih palunya di saya Pak, di Komisi 8 cuma anggaran bisa saya ketok. Itu akan menjadi pusat kebanggaan Islam Banten, Pak. Sekarang kita numpang ngaku-ngaku aja punya kesultanan, punya UIN, punya apa kita sih, tapi masih nyebrang di KI. Mana dari seluruh kabupaten kota di Banten masih numpang ke Pondok Gede kita ini, ya kan? Malu kita, rasanya malu. Nah, oleh karena itu mohon doanya Bapak Ibu supaya ada Islamic Center sekaligus asrama haji terpadu buat Banten. Mohon doanya. Tapi ingat tadi, kalau Pak Kiai Aliman datang ke Gubernur, Pak Kiai Mahmudi atau Pak Kiai Romli, Ketua MUI Banten kan, atau Pak semuanya lah rame-rame dari NU, Muhammadiyah, Persis, LDI, apa namanya, semuanya lah. Itu Pak Kiai Johari udah siapa aja ya. Malu loh Pak, katanya Banten hebat kali Islamnya, ternyata asramanya nggak ada. Coba gimana? Padahal bandaranya di Bandaranya ada di Tangerang, lucu nggak itu? Bolak-balik itu kan? Udah loncat ke Jawa Barat, balik lagi ke Banten, baru terbang. Sama kalau pulang, pergi dulu ke Pondok Gede, baru pulang ke ini. Jadi rasanya tidak adil. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, inilah pentingnya kita silaturahmi. Saya tidak akan pernah surut untuk berjuang untuk Banten, khususnya umat Islam di Indonesia. Nah, saya kira itu kita dialog. Mungkin ada 3 penanya. Ini penting. Rekomendasinya apa malam ini? Buat kami di Komisi 8, buat Kemenak RI, termasuk buat Banten. Nah, sehingga kuatlah malam ini keputusannya bisa saya suarakan di parlemen sana. Saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.